Orang kalau diajak berkorban, kadang banyak alasannya. Awak banse, awak nak berpitih, aduh pitih. Pi rokoknya sempurna tiap hari, sabungkui sehari. Bertanya orang perokok, wara sempurna sabungkui. 38.000 je. 38.000 rokok sabungkui. Untuk korban 3 juta sekali setahun. Rokok sempurna 38.000. Sebulan pitihnya sekitar sejuta lebih. Kalau 35.000 sajalah 1.050.000. Jadi ya rokok tuh, jadi abu, jadi asok. Uang rokok tuh kalau dijadikan korban 38.000 tuh uangnya sudah 12.800.000. Lah bisa satu berkorban sebanyak ampe nomor. Kalau untuk korban dia tidak mampu, kalau untuk rokok dia mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah selalu kita mengucapkan kepada Allah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat karunia yang diagihkan kepada awak. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Jadi nikmat diminta, jangan lupa lo minta mensyukuri nikmat tu. Kadang kita lupa mensyukuri. Alun karajo dulu ngaluh minta karajo. Lah dapat karajo mengaluh dek panek karajo. Dulu mengaluh minta karajo, kini mengaluh dek panek karajo. Maka bagi kita yang mengeluh dengan pekerjaan, ingat sebuah kalimat pendek, lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Lebih baik panek karajo daripada panek mencari karajo. Cari karajo nak murah zaman kini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ibadah zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah hari raya Idul Adha tidak jauh lagi, sekitar 15 hari atau 17 hari lagi kita akan berhari raya. Maka saya mengajak kepada kita semua, sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami lamagiah kepadamu nikmat nan banyak. Allah agiah pada awak nikmat yang banyak. Nikmat dapat pasangan, nikmat dapat anak, dapat cucu, punya rumah, punya pekerjaan, batani awak alhamdulillah menghasilkan, badan sehat, waktu sakit menangis minta sehat Allah sehatkan. Lah diagi oleh Allah nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salat Allah wak,
salat Jumat, salat Zuhur, salat Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Wak tambah lo jo salat sunat. Salat sunat fajar, salat sunat duha, salat sunat suruh, rawatib muakkad, rawatib ghairu muakkad, salat tahajud, witir, tarawih. Tapi kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Berkurban lo. Jangan semua hidup menerima daging saya. Tak pernah satu berkurban. Orang kalau diajak berkurban, kadang banyak alasannya. Awak banse, wana berpitih, aduh pitih. Pi rokoknya sempurna tiap hari, sabungkui sehari. Bertanya orang perokok, wara sempurna sabungkui. 38.000 je. 38.000 rokok sabungkui. Untuk kurban 3 juta sekali setahun. Rokok sempurna 38.000. Sebulan pitihnya sekitar sejuta lebih. Kalau 35.000 sajalah 1.050.000. Jadi ya rokok tu, jadi abu, jadi asok. Uang rokok tu kalau dijadikan kurban 38.000 tu uangnya sudah 12.800.000. Lah bisa satu berkurban sebanyak ampe nomor. Kalau untuk kurban dia tak mampu, kalau untuk rokok dia mampu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta awak hanya mendabih sebagian kecil dari rezeki awak. Wah minta pegawai dapat pegawai, tak karajo dapat karajo. Maka sisihkan pula lah sebagian kecil dari rezeki itu menjadi bagian dari peserta kurban. Dan kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, awak hanya diminta oleh Allah mandabih sebagian ketek rasaki nan diagih 12 bulan 3 juta. Gaji, pendapatan, tunjangan diminta mendabih sebagian kecil 3 juta. Nabi Ibrahim tidak diminta oleh Allah mendabih itu tuh. Sebagai bukti kecintaan kepada Allah, bukan gaji yang diminta. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sebagai tanda patuh kepada Allah mendabih anaknya sendiri. Awak diuji oleh Allah sebagai bukti kecintaan, bukan mendabih anak. Dabih lah 12 bulan mau gajian. Dabih ujungnya 3 juta, dan lainnya ambil lah. Nabi Ibrahim mendabih anaknya diminta oleh Allah, bukan mendabih gajinya. Itu dijalehan oleh Allah di dalam Al-Quran surah ke-37, surah As-Saffat ayat 102. Mendabih siapa? Mendabih anak beliau nama Ismail. Lama dapat Ismail tu. Beda aja awak dapat anak setahun setelah beralik bencana. Adonan 5 bulan setelah menikah lain anak langsung. Nabi Ibrahim baru diberi Allah anak lah usia 86 tahun. Baru dapat anak. Awak nabi indak, ustaz indak, kiai indak. Tiap tahun lari anak. Begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, Allah ujilah untuk mendabihnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Kau ujiannya beda jawab. Ketika anak itu sudah sampai pada usia yang sanggup bersama Ibrahim, gadanglah Ismail kau. Anak nanti impi-impikan. Lama dapat kau. Itu dia elok bini pertama lo tu. Kecek bini pertama Siti Sarah udah seorang nabi, alanya dapat anak, ambo dak bisa ngeh keturunan, menikah lah udah cek lai. Nikah dengan Siti Hajar. Je bini kedua, isteri kedua baru dapat anak. Namanya Ismail. Usia 86. Gadang anak yang disayangi tadi itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ketika Ismail lah gadang bisa bau sau menolong apaknya, menolong Nabi Ibrahim. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ayahku bermimpi. Mimpi ayah disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu, mendabihmu wahai Ismail. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Diuji anak, bukan sembarang anak, Nabi. Eloknya sebarang tak tanggung eloknya. Diujilah, suruh dabih. Jawabannya Ismail. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, karajuan itu perintah Allah. Karajuan. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Karajuan. Itu sayangnya dan patuhnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Kita kalau untuk kurban panjang fikir. Kalau untuk rokok, jalan-jalan, pergi main, tertalu, olahraga, pergi holiday, pergi jalan-jalan, ada uangnya. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita. Quran surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah akan ganti itu. Aratu nawa impakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Bukti gantinya. Belum pernah awak mendengar lah. Semua hidup yang belum pernah mendengar. Ya ibu awak celik sianu batu. Deknya satu kurban melare hidupnya, jatuh tapai hidupnya. Belum pernah juga kita dengar orang pergi haji hari ini. Sejak dulu sampai sekarang membayar haji puluhan juta, lalu balik haji melare hidupnya. Tak tentu nak disuruh oleh, tentu ke dimakan oleh. Tak juga ada kita dengar. Karena itu janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Dia pemberi rezeki nan sebaik-baiknya. Surah Saba ayat 39. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak dan mengetuk pintu hati kita. Ada rezeki nan menjadi untuk diri awak, dan adolo kita sisihkan rezeki nan bisa dinikmati oleh orang banyak. Awak bali tu alfar harga 1 miliar, siapa yang menikmati? Awak dan keluarga awak. Tapi dengan menjadi peserta kurban 3.3,129 dibagi, dibaling ke jawi, didabih jawi tadi, dimasuk dagiang ke dalam plastik, saya menikmati. Seluruh warga masyarakat, tak pilih kawan, tak pilih lawan, tak pilih dun sana, pilih tak dun sana, nang kayu dapat, nan bansek dapat, sampai-sampai dagiang kurban tu non muslim pun boleh dagiang. Tapi
Oto Alfar dan kita Bali ratusan juta miliar, hanya awak yang menikmati. Mudah-mudahan Allah mampukan kita dan Allah kuatkan niat awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.